boleh atau tidak untuk memotongnya jika jenggot kita sudah memanjang, ketika sudah satu qabdah, qabat namanya, satu genggaman seperti ini, ada yang lewat, boleh enggak dipotong? Waqad ikhtalafu fima law akhadha minha syai'an ma'a baqaiha wafiratan katsiratan 'alal qaulain. Bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama jika sekiranya kita tersebut sudah memanjangkan berkaitan tentang masalah jenggot tersebut yang diistilahkan dengan sebutan qabdah. Kalau sudah memanjang jenggot kita sehingga ketika kita pegang ada bulu-bulu yang melewati dari genggaman yang kita pegang ini. Apakah bulu-bulu jenggot ini yang sudah melewati satu genggaman tangan kita ini boleh dipotong atau tidak? Dikatakan di sini ada dua pendapat yang mengatakan itu. Waqad qala bi jawazi akhdhi ma zada 'ala al-qabdah jumhurun min ahli ilm. Mayoritas ulama membolehkan jika sekiranya jenggot kita sudah satu genggaman tangan kita. Apa-apa yang melewati dari satu genggaman ini dibolehkan untuk apa? Untuk memotongnya. Ingat, yang di bawah ya, bukan yang di atas. Yang di bawah sini. Ini masalahnya. Kalau yang kerok, sepakat ulama, hukumnya apa? Haram. Termasuk juga yang belum satu genggaman, hukumnya apa? Haram juga. Jadi yang menjadi perdebatan itu, kalau jenggot sudah satu genggaman, yang lewat ini boleh dipotong enggak? Mayoritas ulama, ini pendapat pertama, membolehkan. Yang membolehkan itu diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, dan selain mereka. Di antara yang mengatakan itu adalah Abul Walid Al-Baji. Ini salah satu kalangan dari ulama Malikiyah, pengikut Imam Malik. Ketika dikeluarkan ada riwayat dari Al-Imam Ibnul Qasim ketika bertanya kepada Imam Malik, boleh enggak kalau misalnya jenggot ana sudah melewati satu genggaman, apa-apa yang sudah lewat ini boleh enggak dipotong? Bagian bawah bukan bagian atas, bagian bawahnya itu. Kata Al-Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika menjelaskan tersebut, la ba'sa, tidak mengapa yang demikian. Begitupun juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hani ketika ditanya jika sekiranya jenggot tersebut sudah memanjang melewati satu genggaman tangan orang yang berjenggot tersebut, apakah dibolehkan? Beliau menukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Abdillah itu adalah Imam Ahmad. Sa'altu Aba Abdillah anir rajuli ya'khudhu min aridaihi. Aku bertanya kepada Imam Ahmad, yaitu Imam Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, tentang seseorang yang jenggotnya sudah tebal, kemudian dia mengambil dari beberapa bagian daripada jenggotnya tersebut untuk dipotong, yang kebetulan apa? Sudah melewati satu genggaman. Kata Imam Ahmad, ya'khudhu minal lihya ma fadula anil qabdah. Boleh dia memotong jenggotnya jika sudah melewati satu genggaman. Satu genggaman. Wallahu a'lam. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hani ketika diceritakan tentang masalah hadis Abdullah ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah tersebut, a'fu syawarib wa a'fu liha,
Qala, ya, di sini aku melihat sendiri Imam Ahmad mempraktekkan itu. Ketika jenggot beliau memanjang satu genggaman begini, beliau apa? Yang lebihnya tersebut dipotong. Nah, itu diantara perkataan-perkataan ulama. Di antaranya juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar juga menjelaskan tentang masalah itu. Dikatakan Al-Imam Ibnu Abdul Bar beralasan tentang perbuatan dari Abdullah Ibnu Umar, yang dimana beliau ketika hajian, ya, itu memotong jenggot beliau dengan cara seperti ini. Jenggot-jenggot yang sudah melewati satu genggaman tangan Abdullah Ibnu Umar dipotongnya. Jadi apa? Abdullah Ibnu Umar, ya, subhanallah, ketika habis hajian tahallul nih, potong rambut, juga dia pegang jenggotnya yang melewati satu genggaman ini, ya, Abdullah Ibnu Umar memotongnya juga. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, dalilun ala jawazil akhdhi minal lihya, ya, fi ghairil hajj, li'annahu law kana ghairu, ya, ghairu jaizin ma jaza fil hajj. Hadis tentang Abdullah bin Umar yang ketika hajian, karena ada sebagian orang mengatakan itu kan lagi hajian, iya kan? Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, di situ juga memperjelas tidak hanya sekedar lagi hajian saja, ketika tahallul saja habis hajian, tidak. Di situ menunjukkan setiap kali jenggot kita memanjang dan sudah melewati satu genggaman atau qabdhah atau qabd, maka dibolehkan juga meskipun di luar dari pelaksanaan ibadah haji. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Umar itu sebagai rawi, tidak mungkin dia tersebut melakukan itu perbuatan kecuali mencontoh dan melihat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, ya. Dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal dalam Syarah Al-Bukhari, ya, yang dimana disebutkan Imam Ibnu Battal ketika menjelaskan tentang hadis Imam Bukhari tersebut, beliau menukil pendapatnya Atha bin Abi Rabah, ini seorang tabi'in. La ba'sa, Imam Atha ini muridnya Abdullah ibnu Abbas. Ya, Imam Atha ini muridnya Abdullah ibnu Abbas. La ba'sa ayakhudha min lihyatihi asyai'a al-qalil min tuliha wa aqdiha idza kasurat. Tidak mengapa untuk memotong jenggotnya sedikit jika panjang, ya, dan maaf lebat banget. Ya, dijelaskan ketika melewati apa? Satu genggaman ini. Nah, bahkan kita katakan Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan apa? Jika melewati satu genggaman, ini jenggot kita apa? Beliau mengatakan apa? Sunnah apa wajib ya? Nah, bukan boleh lagi. Beliau bahkan mengatakan wajib untuk memotongnya. Ya, meskipun yang benar itu hukumnya apa? Boleh. Ya, ada yang mengatakan sunnah. Ya, ada yang mengatakan sebagian sekelompok ulama mengatakan apa? Kalau sudah melewati ini hukumnya apa? Sunnah untuk memotongnya. Tapi kalau Syekh Nasiruddin Albani mengatakan mewajibkan yang demikian. Nah, tapi itu pendapat ya. Ala kulli hal, itu pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama. Wa aqwalu ahli ilm fi jawazil akhdhi mimma zada 'ala al-qabda katsiratun jiddan. Pendapat-pendapat ulama yang membolehkan untuk memotong jenggot yang berlebih dari satu genggaman atau sudah melewati satu qabd atau qabdah, itu banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan bolehnya hukum itu. Naam, ya, dari kalangan sahabat, ya, disebutkan di sini banyak sekali dari kalangan ulama, walam ya'ti an ahadi minas sahabah, tapi sayang tidak ada keterangan dari sahabat Nabi tentang ucapan ya secara jelas bolehnya memotong, ya, jenggot kalau sudah satu genggaman tersebut. Ya, wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya, mengatakan apa? Sunnah. Tapi subhanallah ada yang mengatakan membantah hal yang demikian. Wallahu a'lam. Baik, ulama yang kedua melarang.
itu kan dibiarkan, biarkan saja. Hatta sudah melewati satu genggaman. Hatta sudah melewati apa? Satu genggaman, lewati. Ya biarkan saja. Seperti itu. Nah, ini menjadi pendapat yang kedua. Naam. Taib. Wa qala ba'dul ulama biwujubi akhdhi ma zada 'ala al-qabdha wa laysa ma'hum dalil. Nah, sebagian ulama lagi nih ada pendapat yang ketiga. Wajib ya kalau sudah lewat satu genggaman untuk memotongnya. Ya. Tetapi sayangnya kata sebagian ulama itu dibantah yang mengatakan wajib membiarkan, enggak pakai dalil yang seperti itu. Tapi intinya khulasahnya, ringkasannya seperti ini. Anna halqul lihya haram. Mengerok jenggot hukumnya apa? Haram. Kemudian memotong jenggot belum satu genggaman hukumnya apa? Haram juga. Kemudian kalau sudah satu genggaman, pendapat yang rajih, pendapat yang benar kalau sudah lewat hukumnya mubah atau boleh untuk dipotong. Jelas ya? Meskipun kita katakan kita menghormati bagi mereka yang mengatakan biarkan saja. Karena kalimatnya itu a'ful liha, artinya biarkan, tinggalkan. Sampai-sampai Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan jika jenggot tersebut memanjang, dibiarkan begitu saja hingga mengibas-ngibas tanah, maka biarkan saja. Kecuali kata Syekh, kalau sekiranya susah membuat dia tersebut jalan karena jenggotnya sering mengibas-ngibas tanah, baru boleh dipotong. Nah, itu pendapatnya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Saya pribadi berkaitan dengan masalah ini, kalau sudah satu genggaman begini sudah lewat, boleh untuk apa? Untuk dipotong, boleh untuk dipotong.